Ya, baik pemerintah di tengah PPKM sudah diperpanjang kembali, pemerintah juga mengatakan bahwa masyarakat sudah cukup bagus sekarang memakai masker. Tapi apakah indikator bahwa prokes itu hanya memakai masker? Bagaimana dengan kerumunan, mencuci tangan dengan air dan lain-lain? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Dan juga terutama bagaimana pemerintah berperang dengan adanya hoax yang per hari ini masih aja terjadi ya. Iya. Baik, sekarang saya sudah tersambung dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak, ini kita sudah akhirnya sudah ada keputusan ya PPKM diperpanjang. Meskipun masyarakat itu menghela nafas panjang, ya diperpanjang lagi begitu ya. Tapi sekarang kita harus evaluasi dulu. Kita sudah melaksanakan PPKM begitu ketat ini. Prokes masyarakat ini sebenarnya di level mana? Baik, medium, atau masih buruk? Bagaimana Pak? Ya, saya kira sudah ada perbaikan. Ya, dalam konteks memakai masker seperti disampaikan Pak Luhut tadi, itu sudah ada peningkatan 5%. Sekarang ada di kisaran 82%. Itu salah satu indikatornya menunjukkan kepatuhan masyarakat meningkat. Tetapi pemerintah menginginkan lebih ketat lagi, artinya masyarakat lebih patuh lagi. Pemerintah menginginkan pada bulan September atau sekitar September ya sampai Oktober begitu, itu ada 90% masyarakat yang patuh memakai masker. Nah, karena itu kampanye kita, komunikasi publik kita itu akan kita tekankan pada kampanye memakai masker. Iya, baik Pak. Sebenarnya data yang disampaikan oleh Pak Luhut ini menjadi apresiasi yang baik ya buat kita. Tapi bukankah sebelumnya Satgas COVID-19 mengatakan bahwa kesadaran kita, kesadaran masyarakat kita untuk protokol kesehatan ini juga masih belum terlalu baik? Iya, memang belum seperti yang diharapkan sebetulnya ya. Belum seperti yang kita harapkan. Karena itu kampanye terus kita lakukan. Ya, sekarang ini 3M. Ya, barangkali karena kita terlalu banyak pesan yang disampaikan dalam kampanye sehingga masyarakat bingung begitu. Nah, karena itu ke depan kita akan fokus kepada kampanye pemakaian masker supaya tadi target yang ingin kita capai pada September ada 90% masyarakat yang patuh itu bisa kita capai. Baik. Begitu, Mbak. Pak Trubus, Ya. kayaknya sudah berbagai cara ya kita lakukan untuk membuat masyarakat prokes sampai denda, bisa dipenjara, dan bagaimanapun kita lakukan agar masyarakat prokes. Tapi ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Mau pakai cara apa lagi Pak Trubus? Iya, menurut saya cara yang ini ya edukasi lagi. Jadi pemerintah harus melakukan edukasi secara kontinu, secara masif kepada masyarakat. Karena apa? Karena persoalannya informasi yang berkembang terkait dengan prokes ini kan di masyarakat macam-macam. Di antaranya adalah informasi kategori mungkin hoax atau informasi-informasi yang kategorinya meragukan, tidak percaya dengan adanya masker dan sebagainya. Kan ini kan juga harus dilihat. Tetapi prokes ini kan tidak semata-mata masker sebenarnya. Ada lain lagi yaitu tentang menjaga jarak. Nah, ini soal menjaga jarak ini bagaimana masyarakat kita dalam hal soal kerumunan ini kan tentu kita lihat bagaimana pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, misalnya adanya orang hajatan itu dibubarkan. Tapi ternyata ya masyarakat masih banyak yang melakukan hajatan-hajatan karena hajatan itu dianggap mengundang kerumunan misalnya begitu. Dan ini jadi penegakan hukum ini memang menurut saya dikatakan lemah. Memang persoalannya adalah pada keberanian kita untuk memberikan tidak hanya sanksi sih sebenarnya, edukasinya sebenarnya. Karena sanksi itu akan berujung kepada edukasi karena sanksi itu tidak akan selesai. Nah, disitulah kemudian bagaimana edukasi tentang tidak menjaga jarak, kemudian bagaimana mencuci tangan, itu yang perlu dilakukan lagi. Nah, itu yang menurut saya yang penting, Mas. Oke, langkah konkretnya yang sudah terbayang dari Pak Usman dan juga pemerintah ini bagaimana ya cara kita kemudian menaikkan angka protokol kesehatan semakin baik lagi nih Pak? Iya, nomor satu seperti saya sampaikan, kita akan memfokuskan pada pesan tertentu, yakni pesan memakai masker. Karena berdasarkan evaluasi juga, kalau pesannya terlalu banyak dalam komunikasi, masyarakat bingung menerima pesan itu. Misalnya dulu sampai 6M, 3M begitu kan. Tetapi bukan berarti kita abaikan 2M lainnya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tetap saja, tetapi ada fokus, ya ada fokus
di pemakaian masker supaya tadi 90% masyarakat memakai masker itu bisa kita capai. Yang kedua ini juga penting. Memang penegakan hukum penting dan itu sudah banyak dilakukan oleh aparat kita, baik di pusat maupun di daerah. Tetapi mungkin kita perlu mengubah tata cara atau prosedur komunikasi kita yang biasanya kita sebut katakanlah komunikasi resiko atau kita berikan ancaman kalau selama ini kan sudah ada ya pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati begitu kan. Itu kan komunikasi yang memberikan semacam disinsentif. Dan kita sudah melakukan itu banyak sekali, panjang sekali waktunya, tetapi memang kepatuhan masyarakat belum seperti yang kita harapkan. Nah, karena itu komunikasinya kita rubah dengan memberikan insentif, mengiming-imingi, katakanlah seperti itu, insentif seperti judul dialog kita begitu. Ya kalau tidak patuh prokes, PPKM-nya nggak beres-beres, artinya Anda masyarakat itu tidak bisa segera beraktivitas, tapi kalau Anda patuh prokes, maka Anda bisa segera beraktivitas. Jadi kita berikan carrot begitu kan, bukan stick melulu ya, supaya masyarakat bukan ancaman terus, tetapi harapan yang kita bagikan ke masyarakat dalam kampanye kita. Seperti judul kita hari ini bagus sekali saya kira. Kalau kita tidak taat prokes, ya PPKM-nya nggak beres-beres. Masyarakat kan banyak protes begitu kan. Udah PPKM kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke mall, tidak bisa bekerja. Ya itu karena masyarakat tidak patuh prokes. Tapi kalau patuh prokes, pakai masker. Pakai masker saja dulu misalnya, itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, misalnya kita sudah bisa PPKM-nya dilonggarkan, turun ke level 3, ke level 2, dan seterusnya secara bertahap. Begitu. Ya, Pak Trubus tapi sepakat tidak bahwa jangan dilihat dari dampak ganjaran negatif. Kalau saya ini masuk daerah Romangun udah ngelihat itu peti mati ya, takut langsung prokes. Tapi ternyata diubah logikanya untuk lihat ternyata manfaat positifnya. Taat prokes, PPKM kemudian bisa dibuka. Nanti akan dijawab ya usai jeda berikut, apalagi saat ini pemerintah sedang berperang melawan hoax, di mana semakin banyak hoaxnya masyarakat akan patuh ini. Sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lihat terlebih dahulu ini data kasus hoax COVID-19 di total dari Januari hingga Agustus sudah ada 1.028 kasus pemirsa. Ini banyak sekali, yang paling banyak kita lihat bahwa di bulan Maret, April ini sekitar lebih dari 200 kasus pemirsa. Menurun di Agustus hanya ada 22 kasus, mudah-mudahan sih tidak nambah ya. Ya baik, sebelum saya bertanya kepada Pak Trubus, mungkin saya ke Pak Usman Kansong dulu sebagai Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo. Pak, tadi kan kita sudah putar data hoax di setahun ini Pak. Sebenarnya kalau dalam kajian dari pemerintah, kalau sekarang di Agustus agak lebih menurun ya Pak ya. Dan ini sebenarnya hoaxnya karena apa Pak? Apa karena PPKM, vaksin atau bagaimana? Ya memang kita melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hoax ya. Yang pertama, Kominfo bila ada informasi yang terindikasi disinformasi, misinformasi atau malinformasi atau hoax, maka kita akan segera mengecek ke narasumber. Contoh begini, pernah ada hoax yang menyangkut bantuan sosial. Kita langsung mengecek ke Kemensos dan kemudian kita memberikan kontra narasinya atau klarifikasinya. Yang kedua, kita meminta partisipasi masyarakat, ya masyarakat termasuk media, dan banyak media sekarang yang melakukan fact check ya atau cek fakta terhadap hoax-hoax, termasuk hoax tentang COVID-19. Dan fact check yang dilakukan oleh media kemudian kami diamplifikasi oleh Kominfo. Yang ketiga, ini dalam jangka panjang pemerintah juga melakukan literasi digital kepada masyarakat. Ini terus berjalan ke daerah-daerah. Kita melakukan webinar untuk membangun literasi digital masyarakat supaya nomor satu, masyarakat tidak mudah menyebarkan hoax dengan jarinya begitu. Yang kedua, tidak segera percaya hoax. Yang ketiga, tidak membuat hoax begitu. Dan yang
keempat, saya kira kita juga kalau hoax-nya itu sudah pada tingkat yang masif, pada tingkat yang keterlaluan katakanlah seperti itu, kita bisa meminta sebetulnya platform digital untuk men-take down, untuk menurunkan. Nah ini banyak dilakukan di negara-negara lain dan di negara kita juga sudah dalam berbagai kasus kita dilakukan oleh platform. Misalnya baru saja Facebook misalkan men-take down itu akun jaringan anti vaksin di Rusia misalnya seperti itu. Nah Amerika juga waktu itu Facebook, Twitter dan Instagram juga memban ya atau melarang akun Presiden Donald Trump waktu itu ya. Ini dalam konteks pemilu memang tidak dalam konteks hoax. Jadi ada 4 yang kita lakukan, Mbak Caca. Ya, Pak Trubus, akankah ini efektif sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah? Literasi digital menjadi kunci penyebaran hoax ini bisa ditekan? Iya, menurut saya memang ini pemahaman terkait dengan hoax, literasi digital ya itu memang menjadi prioritas ya dalam hal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tidak perlu membuat berita-berita yang tidak inilah ya membuat masyarakat jadi gaduh, berita-berita bohong itu dan masyarakat menjadi kurang patuh terhadap protokol kesehatan misalnya, terhadap yang namanya vaksinasi. Jadi ini hal-hal seperti ini memang di masyarakat kita harus secara terus-menerus diedukasi. Yang penting sebenarnya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi hoax ini memang selalu menyertai karena itu caranya adalah masyarakat ini selalu diberikan pemahaman, selalu diberikan edukasi terus-menerus. Nah, melalui apa? Melalui keterlibatan partisipatif dari RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, agar semuanya termasuk relawan-relawan yang harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa berita-berita yang disampaikan yang ada itu adalah tidak benar. Nah, sehingga mereka ini mempunyai keyakinan apa yang disampaikan pemerintah itu yang paling diprioritaskan. Yang paling buruk itu soal vaksinasi. Nah, ini vaksinasi ini kan di masyarakat banyak sekali persepsi tentang keampuhannya, tentang vaksin dari asal usulnya dari Tiongkok dan sebagainya. Ini kan lebih baik dari vaksin yang A, yang B, yang C itu seolah-olah menjadi vaksin yang dilaksanakan sekarang kurang manjur. Nah, ini juga harus diberikan penjelasan. Jadi pemerintah memang harus kerja keras itu dari pusat sampai daerah menginformasikan tentang kebenaran-kebenaran dari fakta-fakta itu gitu. Baik, karena waktu kita singkat di sini, Pak Usman, apa yang bisa Bapak lakukan atau pemerintah lakukan agar informasi dari pemerintah ini lebih dipercayai daripada informasi yang beredar banyak di masyarakat yang kadang banyak salahnya? Iya, yang pertama tentu saja harus ada informasi yang seragam atau sama dari pemerintah ya supaya informasi yang keluar ataupun yang sampai ke masyarakat tidak tumpang tindih sehingga masyarakat bingung. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya terkait dengan PPKM itu Presiden mengumumkan atau Presiden menugaskan salah satu menteri untuk mengumumkan. Jadi informasinya adalah seragam, satu begitu sama supaya yang diterima masyarakat juga sama, tidak membingungkan. Itu yang paling penting sedang kami lakukan. Pak Dirjen, terakhir karena tadi sebelumnya kita membahas mengenai angka kematian COVID yang dicabut dari indikator evaluasi PPKM. Nah, ini juga menjadi perbincangan publik. Ada yang dibilang katanya ada misteri yang kemudian ditutupi oleh pemerintah makanya dicabut. Nah, dari pemerintah ini bagaimana benarnya? Iya, sebenarnya tidak menghapus atau men-take down atau mencabut, tetapi kita membereskan dulu karena datanya itu tidak akurat dalam arti tidak tepat waktu, tidak real time. Banyak kasus-kasus kematian yang ditumpuk dalam beberapa hari baru kemudian dilaporkan. Nah, dengan membereskan ini maka masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat. Jadi tidak benar kalau dikatakan dihapus. Toh data itu tetap terpampang juga di mana-mana begitu. Di semua media setiap sore itu kan mengupdate data dan data kematian itu masih ada kok sebetulnya. Yang dimaksud adalah merapikan sementara supaya nanti itu bisa menjadi indikator penanganan COVID begitu. Bukan dihapus, bukan. Itu persepsi yang saya kira keliru begitu.
Baik, terakhir di sini singkat saja saya masih ingin bertanya lagi. Baik, di tengah perpanjangan PPKM ini apa yang Bapak bisa sampaikan supaya masyarakat menjalani PPKM ini dengan patuh bukan kemudian melawan terus PPKM darurat diterapkan oleh pemerintah? Iya, saya kira masyarakat kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi PPKM, mematuhi memakai masker begitu karena yang masyarakat lakukan sebetulnya akan berpulang kepada masyarakat sendiri, bukan kepada pemerintah saja begitu. Nah, sehingga kita semua juga bersama-sama. Artinya apa? Kita memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mematuhi PPKM. Misalnya kalau ke mal itu kita membutuhkan partisipasi pengelola mal untuk ya rigid ataupun tegas taat dalam mematuhi protokol kesehatan. Misalnya kalau dia tidak bisa menunjukkan sertifikasi atau sertifikat vaksin di laman lindungi itu ya, patuhi lindungi itu ya nggak bisa masuk, jangan diloloskan. Nah, saya kira partisipasi masyarakat menjadi penting. Pak Dirjen IKP Kominfo, Pak Usman Kansong, terima kasih atas waktunya. Pak Trubus juga terima kasih. Bagi masyarakat yang sudah gerak, PPKM darurat sudah berlama-lama diperpanjang, prokesnya diperkencang. Ingat pesan Ibu, 5M dan segera vaksinasi untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Cece Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.